Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahiratu ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumih wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Hadis dalam kitab Jami' As-Shaghir nomor 4724, status hadis dhaif, diriwayatkan dalam Syarah Kabir Imam Tabrani dari Sayyidina Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sauda, wanita yang berkulit hitam, walud, yang banyak anak, khairun, itu lebih baik, min hasna'a, dari wanita-wanita cantik, la talidu, yang tidak melahirkan. Wa inni, dan sesungguhnya aku, mukathirun, membanggakan. Arti dasar mukathirun, memperbanyak bikum, dengan perantaraan kalian, al-umam, akan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak, kebanggaan bagi seorang nabi adalah memiliki umat yang terbanyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul waludal walud, nikailah oleh kalian wanita-wanita yang punya kasih sayang dan dari keturunan-keturunan yang banyak anak. Fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah, aku akan membanggakan kalian karena kalian memperbanyak umatku pada hari kiamat. Berdasarkan hadis tersebut dan beberapa hadis yang lain, ulama berfatwa haram hukumnya KB. Hukum dasarnya haram. Tapi apabila ada informasi dari dokter terpercaya, laki-laki, spesialis, adil, dalam artian tidak berkekalan di atas dosa besar, tidak membuat dosa besar, tidak berkekalan di atas dosa kecil, memberitahukan kalau wanita ini hamil lagi, akan mati atau meninggal, pada saat itu dia boleh melakukan KB. Tapi apabila tidak ada informasi seperti itu, karena mengkhawatirkan ekonomi, makan, pendidikan dan sebagainya, maka ulama katakan hukumnya haram. Kenapa haram? Karena Nabi menginginkan dengan sebab umatnya akan berkembang biak dan akan banyak di akhirat kelak.
hatta bisiqati, kendati pun dengan anak yang gugur, kendati pun anak yang gugur, muhbantian, yang akan menghalang, akan menunggu di pintu surga. Ketika dia disuruh masuk surga, dia enggak mau. Anak yang keguguran. Maka dalam hadis yang kita baca sebelumnya, bukan di sini, dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak yang keguguran akan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Tapi dia akan marah kepada Allah. Bahasa hadisnya menggunakan bahasa marah, menuntut kedua orang tuanya untuk masuk surga. Maka Allah perintahkan kepada anak yang keguguran itu untuk memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga, sehingga menyeretnya dengan tali pusarnya. Dalam hadis berikutnya Nabi juga sabdakan, beri namalah oleh kalian anak-anak yang keguguran itu. Maka dia di akhirat kelak akan berkata kepada Allah, ya Allah, huwa adha'ani, kedua orang tua saya telah menyia-nyiakan saya karena dia tidak memberi nama saya. Maka perlu kita pahami, keguguran itu adalah anak yang lahir di bawah kandungan 6 bulan, di atas 4 bulan atau kurang dikit. Karena kalau lahirnya di atas 6 bulan, itu bahasa fikih tidak lagi menyebut dengan keguguran, karena secepat-cepatnya melahirkan itu 6 bulan. Maka tidak boleh melontarkan tuduhan zina kepada pasangan yang mendapatkan anak setelah menikah 6 bulan lebih sedikit. Itu enggak boleh dilontarkan tuduhan zina. Dan tidak boleh dilontarkan tuduhan zina kepada wanita yang melahirkan 3 tahun setelah suaminya meninggal, atau 4 tahun kurang sedikit setelah suaminya meninggal. Itu tidak boleh dituduh berzina. Kenapa? Karena maksimal mengandung itu 4 tahun. Maka kalau usia kandungan sudah 10 bulan enggak lahir juga, itu enggak perlu pusing. Mungkin dia akan menjadi pewaris Imam Syafi'i. Tunggu setahun, belum lahir juga, tunggu 2 tahun. Belum lahir juga, tunggu 3 tahun. Tunggu 4 tahun, 4 tahun pasti lahir. Jadi salah satu ulama yang dalam kandungan ibunya 4 tahun adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, jadi kendati pun anak yang keguguran, kita artikan anak yang lahir usia kandungan 4 bulan lebih dan kurang 6 bulan, itu akan menunggu nanti di pintu surga. Itu kalaupun meninggal mesti dikasih nama. Dianjurkan memberinya nama karena dia sudah ditiupkan roh. Kandungan berusia 4 bulan sudah ditiupkan roh. Kalaulah dia tidak ditiupkan roh, pasti tidak keguguran dari usia 4 bulan lebih. Ini sudah 5 bulan baru keguguran. Itu menunjukkan dia pernah hidup. Dan itu akan memberi syafaat kepada orang tuanya di akhirat kelak. Yuqalu, dikatakan, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Kata malaikat, kata Allah kepada bayi-bayi yang keguguran. Fayaqulu, maka berkatalah anak yang keguguran tersebut, ya Rabbi wa abawaya, wahai Tuhanku dan kedua orang tuaku juga. Bukan saya saja kan, dan kedua orang tuaku juga. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada anak yang keguguran tersebut, udkhulil jannah anta wa abawaka,
masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan kedua orang tuamu. Jadi tidak menjadi sebuah permasalahan, tidak menjadi problem bagi sepasang suami istri kalau dia hamil gugur sampai 10 kali gugur semuanya. Itu semuanya masuk dalam hitungan anak yang akan menyelamatkan di akhirat kelak. Bahkan hadis yang sangat memotivasi di dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, sungguh anak yang keguguran itu lebih saya harapkan, lebih saya cintai dari apa anak yang lahir dan dewasa. Walaupun menjadi penghafal Al-Quran, Nabi lebih berharap banyak kepada anak yang keguguran, memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, dari anak yang tumbuh dewasa menjadi hafiz Al-Quran sekalipun. Kenapa? Karena anak menjadi hafiz Al-Quran 30 juz itu tidak ada jaminan sampai meninggal dunia. Tapi apabila anak yang keguguran itu sudah dipastikan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak, syafaat yang tidak ada sesuatu yang menggagalkan, kecuali kalau orang tuanya meninggal dalam keadaan syirik, maka gagal syafaatnya. Tapi selagi orang tuanya tidak meninggal dalam keadaan syirik, syafaat anak keguguran tidak akan tergagalkan. Tapi syafaat anak hafiz Al-Quran masih perlu dijaga sampai dia meninggal dunia. Nah, Nabi SAW bersabda pada hadis berikutnya, Suratul Kahfi, Surah Al-Kahfi tudda'a, disebut, diberi nama di dalam kitab Taurat dengan Al-Ha'ilah, dengan Al-Ha'ilah. Tahulu, apa ti ha'ilah? Penghalang. Tahulu yang menghalangi baina qari'iha wa bainan nar, antara orang yang membacanya surah Kahfi dan di antara neraka. Surah Kahfi akan menghalangi antara si pembacanya dan di antara neraka. Ini yang dimaksudkan di sini adalah membaca surah Kahfi secara lengkap dari awal sampai akhir. Dianjurkan kepada kita untuk membaca di malam Jumat dan di siang Jumat, sekali dalam sepekan. Orang yang rutin membaca surah Kahfi sekali dalam sepekan, kalaulah dia meninggal dunia, dia tidak akan masuk neraka. Neraka akan menghalanginya, surah Kahfi akan menghalanginya untuk masuk ke dalam neraka. Yang menjadi kebiasaan bagi kita masyarakat Nusantara yaitu membaca surah Yasin malam Jumat. Jarang masjid bikin program baca Kahfi malam Jumat. Hari ini baca Yasin malam Jumat pun sudah mulai punah karena dikatakan bid'ah, karena dikatakan sesat. Akhirnya baca Yasin gak ada, baca Kahfi yang sunnah pun gak ada. Kalaulah dikatakan betul itu bid'ah, tapi Kahfi kan sunnah, kenapa tidak disarankan masyarakat menggantinya surah Yasin itu ke Kahfi kalau memang betul itu bid'ah? Lalu kenapa fatwanya membunuh amalan di satu masjid? Membunuh amalan di satu masjid. Kalaulah betul tujuan dakwahnya itu untuk mensyariatkan, memajukan syariat Islam, justru mengalihkan masyarakat dari Yasin kepada Kahfi, bukan membid'ahkan Yasin, lalu Yasin enggak ada, Kahfi juga enggak ada. Nah, tapi untuk membaca awal Kahfi dan akhir Kahfi
ini dianjurkan setiap malam. Awal Kahfi hadisnya sahih, akhir surah Kahfi hadisnya sahih, 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Siapa yang membaca setiap malam akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Kalaupun dia lahir di fitnah Dajjal, di zaman Dajjal, dia tidak akan pernah terpengaruh oleh Dajjal atau tidak akan pernah dijangkau oleh Dajjal. Kalau Dajjal yang memiliki kemampuan yang lebih daripada Dajjal kecil sebelum Dajjal besar itu muncul, apalagi dari Dajjal kecil, surah Kahfi akan mampu menyelamatkan si pembacanya 10 awal dan 10 akhir dari fitnah Dajjal kecil-kecil tersebut. Karena kata Nabi, sebelum muncul Dajjal yang sesungguhnya, akan lahir sekian Dajjal kecil yang akan menyesatkan umat. Siapa yang membaca surah Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir setiap malam, Allah, Nabi berjanji orang itu akan selamat daripada fitnah Dajjal. Itu amal rutin setiap malam, 10 ayat awal Kahfi dan 10 ayat akhir surah Kahfi. Amalan berikutnya diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis sahih. Surah, ada satu surat, suratun, satu surat minal Quran, dari Al-Quranul Karim. Mahi, tidaklah dianya surah, illa salasuna ayat, kecuali 30 ayat. Nabi membacakan hal ini dalam rangka memotivasi. Tidaklah dianya surah kecuali hanya 30 ayat. Seseorang yang belajar kaidah nahwu, ketika membaca mahiya ila salasuna surah, ini akan memberikan kesan bahasanya itu perkara kecil. Kenapa? Setiap perkara nafi lalu diisbatkan itu memiliki makna takhsis. Nah, tidaklah dia kecuali hanya 30 ayat. Kalaulah satu ayat 1 menit setengah jam, enggak mungkin 1 menit satu ayat 1 menit. Paling 1 menit 2 ayat. Berarti 15 menit saja. 15 menit saja setiap malam. Khosomat, maka surah itu akan membantah, akan bersekukuh, akan membela an sahibiha, dari si pembacanya, dari si pembacanya. Sampai kapan pembelaan itu diberikan? Hatta adkhalathul jannah, sampai dianya surah berhasil memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ini pengacara yang bukan sembarangan pengacara. Dia bukan membela ketika ada uang. Dia menjadi pengacara awal lalu dah capek berhenti, tidak. Oh sudahlah, enggak sanggup lagi saya ngurus kasusmu, cari aja pengacara lain. Bukan begitu. Ini pengacara di hadapan Allah. Dia tidak akan berhenti sampai orang itu sudah masuk surga. Kalau dia sudah masuk surga, baru surah ini enggak ada lagi tuntutan pada Allah. Kalau belum masuk surga, dia akan menuntut sampai berhasil keinginan dari surah itu orang itu masuk surga. Sampai di riwayat lain diceritakan, wahai Allah, kalau engkau tidak masukkan dia dalam surga, coret saja saya dari Al-Quran. Itu kata surah tersebut. Kalau engkau tidak masukkan dia dari surga, coret saja saya dari Quran. Nggak ada gunanya saya berarti. Begitu keluhan, pembelaan yang diberikan oleh surah tersebut sampai si pembacanya masuk surga. Surah apa itu? Wahiyya Tabarak. Dia adalah surah Tabarak. Biasanya kita wiridkan setiap maghrib. Tapi kalau malam Rebu malam, malam Rebu, Kamis malam, kita tunda ke salat Isya.
Yang penting malam dibaca. Itu fadilah pertama surah Al-Muluk. Satu fadilah itu saja sudah sanggup menggerakkan hati orang beriman yang yakin akan kematian, yang yakin tidak cukup amal dia untuk menyelamatkan dia di akhirat. Itu satu hadis saja, ini bukan dhaif, sahih. Itu sudah cukup untuk menyemangati dia untuk tidak meninggalkan bacaan surah tersebut setiap malam. Terlebih ada hadis hasan di bawah. Hadis hasan itu hadis bisa menjadi dalil juga, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Suratu Tabarak, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, hiya, dianya surah mani'atu min adzabil qabri, menghalangi dari azab kubur. Suratu Tabarak, surah Tabarak, hiya, dia adalah surah mani'ah, yang menghalangi daripada azab kubur. Ternyata surah Tabarak bukan hanya memberikan pembelaan ketika seseorang sudah berada di mahsyar, ketika berada di mizan, di hisab, tapi pas masuk kubur pun pembelaan itu sudah diberikan. Jadi orang yang rutin membaca surah Tabarak setiap malam aman dari azab kubur. Di kubur aman, di mahsyar ada yang membela sampai dia masuk surga. Kira-kira nasibnya bagaimana? Hah? Sangat aman sekali. Sangat aman sekali nasibnya di akhirat kelak. Maka kalau liburan jangan sampai surah itu lupa. Mungkin antum bisa checklist baca surah Tabarak, tapi kan men-checklist itu kan gampang. Nah, orang tua juga diparaf. Udah baca? Sudah. Ternyata nggak baca. Masuk kubur, dipalu, di tenda. Tapi kalau baca surah Tabarak, masuk kubur tidur, nggak ada masalah. Pasti lolos dari pertanyaan mungkar dan nakir. Surah itu akan berjanji menyelamatkan si pembacanya dari azab kubur dan membelanya sampai masuk surga. Sudah bisa dipahami? Apapun halangan rintangannya, jangan lupa surah Tabarak setiap malam. Hadis azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan hadis diriwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum." Luruskanlah saf-saf kalian. Sawwu, luruskanlah sufufakum, saf-saf kalian. Fa inna, maka sesungguhnya taswiyatas sufuf, meluruskan saf-saf, min, bahagian dari iqamatis salat, menegakkan salat. Alladzina yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, orang-orang yang menegakkan salat dan membayarkan zakat. Ketika seseorang menegakkan salat, dia salat berjamaah tapi dia tidak luruskan safnya, maka dia belum masuk kategori menegakkan salat. Ketika seseorang salat berjamaah tetapi dia tidak meluruskan safnya, maka dia belum dihitung orang menegakkan salat. Karena bahagian dari menegakkan salat itu adalah meluruskan saf.
para imam, kalau hadisnya pakai sawu, baru ada sufufakum, maf'ul bih. Tapi kalau antum baca istawu, itu enggak ada lagi sufufakum. Ada salah satu imam kita enggak pasti dia baca apa, satu kata, nanti dipastikan lagi. Jadi jangan asal baca hadis. Sawu sufufakum, oke. Istawu wastaqimu, na'am. Istawu sufufakum, enggak sah. Karena istawu itu enggak pakai sufufa. Ini hadisnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Taswiyatas sufuf bukan taswiyatas sufuf atau taswiyatas suf. Enggak pasti yang mana. Rimi. Rimi perhatikan sofnya, apa hadisnya. Sawu sufufakum, luruskanlah sof-sof kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya meluruskan sof min iqamatis shalah, termasuk dari mendirikan salat. Sawu sufufakum la takhtalifa qulubukum, luruskanlah sof-sof kalian, maka tidak akan pernah terpecah belah hati-hati kalian. Tidak akan pernah terpecah belah hati-hati kalian. Awali dari salat, maka tidak ada bahasanya pecah hati, bertengkar, apalagi sampai tahap berkelahi. Dari mana diawali? Dari meluruskan shaf. Nah, kalau sekiranya kita lihat ada problem di sebuah pendidikan atau sebuah kampung misalnya, masyarakat terjadi pertengkaran, terjadi tidak kesesuaian, itu berawal daripada shaf yang enggak lurus. Lihat efek yang kemarin shafnya enggak lurus, bukan lurus, enggak lurus lagi, jarak. Apa efek yang terjadi? Idul Adha, Sabtu dan Ahad. Nah, itu hasil daripada shaf 2 tahun enggak lurus, shaf yang renggang. Akan muncul perbedaan pendapat di kalangan umat, akan muncul argumen-argumen yang enggak jelas. Kata mereka, Nabi SAW memerintahkan kita untuk puasa Arafah. Orang wukuf di Arafah tanggal 8 hari Jumat, kamu kenapa puasa hari Sabtu? Dari mana munculnya hal-hal seperti itu? Enggak usah dari siapa dan siapanya. Penyebab asasinya adalah shaf 2 tahun renggang, hasil daripada corona. Nah, muncul ikhtilaf, muncul perbedaan-perbedaan pendapat. Nabi sudah memberikan jaminan, sawu sufufakum la takhtalifa qulubukum, luruskan shaf-shaf kalian, tidak akan pernah pecah belah hati-hati kalian. Maka satu badan pendidikan, sekolah agama, sekolah umum, tidak ada tawuran, tidak ada perkelahian kalau mereka sholat berjamaah safnya lurus, aman, akur. Tapi apabila saf renggang, pasti akan terjadi perselisihan. Lihat hadis yang dibawa. Sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian. Atau kalau enggak mau, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, sungguh benar-benar, taukid 2 kali,
lam taukid, nun taukid sakilah, sungguh benar-benar akan menyelisihkan, mencerai-beraikan oleh Allah antara muka-muka kalian, antara pendapat-pendapat kalian. Diawali dari perbedaan pendapat, berhujung dari perbedaan perselisihan muka. Enggak mau lagi bertatap muka. Satu memandang ke utara, satu memandang ke timur. Enggak mau saling bertatapan, enggak mau saling berhadapan-hadapan. Jumpa di jalan, satu meludah ke kanan, satu meludah ke kanan juga. Udah kiri jumpalah dia. Jelas orang berpapasan, satu meludah ke kanan, satu meludah ke kanan juga. Artinya tidak mau berpapasan muka. Asbab berawal dari perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat muncul dari shaf yang tidak lurus. Nah, 3 hadis tentang shaf. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sawu al-kubura, ratakan oleh kalian akan kubur-kubur. Ratakan oleh kalian akan kubur-kubur ala wajhil ard. Ala bermakna bi, dengan permukaan bumi. Idza dafantum, apabila kalian menguburkan. Apabila kalian menguburkan. Nah, kalau kita lihat sepintas lalu, benar apa yang dilakukan oleh Wahabi. Mereka meratakan kubur para ulama, para syuhada Uhud, sahabat-sahabat Nabi, rata semuanya di tanah. Sepintas hadisnya sesuai dengan hadis Nabi. Tapi kalau kita lihat hadisnya, riwayatnya dhaif. Dan kalau kita lihat penjelasan dari ulama hadis, salah satunya yang menjelaskan adalah Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Kata beliau, hadza amrun nudiba. Ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Maka diketahui anna tasdihal qabri afdalu min tasnimihi. Maka membikin kubur seperti atap rumah, setelah kita kuburkan kemudian bikin gudukan tanah memanjang seperti atap rumah, itu lebih baik daripada bikin kayak punuk onta, bagian kepala tinggi, bagian kaki rendah gundukan tanahnya. Maka dalam fikih-fikih Syafi'iyah kita baca, memang tidak dianjurkan menambah tanah dari yang lain untuk meninggikan kubur. Kubur itu cukup ditinggikan dari tanah yang tersisa dari pembuatan lahat. Kita kan sudah gali kubur, kemudian tanah kita keluarkan untuk lahat. Lahat yang kosong itu, tanah galiannya tinggal di luar, yang diposisikan digantikan oleh mayat. Nah, sisa tanah itulah yang disusun seperti atap rumah di atas kubur. Dan itu hukumnya sunnah. Nah, tetapi menyemen kubur, membikin bangunan di atas kubur, apalagi sampai mengeluarkan uang untuk beli keramik dan sebagainya, membeli kuburan, itu hukumnya kalau di tanah umum sepakat ulama hukumnya haram. Kalau di tanah pribadi hukumnya makruh. Tapi ulama memberikan pengecualian-pengecualian, kecuali bagi wali-waliullah dan orang-orang soleh yang kuburnya tempat ziarah orang-orang seluruh umat. Tapi kalau kubur pribadi itu haram hukumnya di tempat umum, makruh dibikin tembok di tempat pribadi. Kecuali kalau kuburan tersebut kalau tidak ditembok akan terbawa banjir.
Kalau tidak di tembok akan digali binatang buas. Kalau tidak di tembok akan ada pencurian jenazah. Dalam hal-hal seperti itu ulama membolehkan karena darurat. Titik. Salamatur rajul fil fitnati ayyal zama baitahu. Keselamatan seseorang, salamatur rajul, keselamatan seseorang fil fitnah, di zaman fitnah. Fi pada fitnah artinya zaman fitnah adalah ayyal zama baitah, bahwa ia menetap di rumahnya, bahwa dia tinggal diam di dalam rumahnya. Tentu yang dimaksudkan di sini ketika tidak ada tuntutan keluar rumah, tidak ada kewajiban keluar rumah, maka keselamatan dari fitnah adalah selalu ada dalam rumah. Tidak menghabiskan waktu di luar rumah, kecuali memang tuntutan keluar rumah seperti sholat Jumat. Dan untuk meriwayatkan hadis ini enggak sholat Jumat. Kenapa enggak sholat Jumat? Selamat dari fitnah kalau selalu di rumah. Akhirnya dia tidak pergi bekerja. Kenapa? Karena keselamatan dari fitnah kalau selalu dalam rumah. Maksud selalu dalam rumah di waktu-waktu yang tidak wajib keluar rumah, maka sebaik-baiknya ada di rumah. Maka kita lihat daripada pengalaman-pengalaman pelajar-pelajar, santri-santri yang berasal dari anak rumahan, artinya jarang keluar rumah, apapun ke diri rumah saja, enggak kemana-mana. Sama yang sering keluar rumah, jarang di rumah, libur rumah kawan, rumah ini, rumah itu, rumah itu. Itu kita lihat hasilnya, ketertibannya, kepatuhannya, mudah memahami peraturan. Itu lebih cepat orang-orang yang sudah biasa dalam rumah. Masuk pondok dia, nggak boleh keluar pondok. Nggak aman, memang dulu sering nggak suka keluar rumah. Tapi coba yang sering melanglang buana, itu disuruh mondok nggak bisa, nggak bebas kata. Tapi yang sedang rumahan sudah terlatih, memang tidak kemana-mana, nggak ada pengaruh kawan, nggak ada pengaruh lingkungan, nggak mencoba merokok, apalagi narkoba. Nah, terbukti di zaman fitnah, di zaman fitnah. Kapan itu? Dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini itu sudah zaman fitnah. Maka bisa dipastikan kalau ada orang tua yang memiliki anak jarang di rumah, nggak betah di rumah, nggak betah bertatap muka dengan orang tua, nggak betah ngumpul sama orang tua, itu dipastikan bermasalah. Orang tua datang dia keluar, orang tua dia pulang, udah keluar baru dia masuk rumah. Dengan motornya baru aja dia mau keluar rumah. Nah itu pasti bermasalah. Tapi yang betah di rumah, insya Allah nggak ada masalah. Oh di rumah lengkap semuanya, itu lebih masalah juga. Kenapa? Karena dia dalam rumah ada fitnahnya lengkap, maka dia nggak kemana-mana. Nah, satu kamar tuh lengkap dengan semua permainan. Bahkan bukan keluar rumah lagi dia dalam kamar tapi sudah keluar dunia. Bukan semua rumah, oh berarti aman dalam rumah, berarti aman, bukan. Rumah yang mana dulu? Rumah yang sudah lengkap fitnahnya di dalam, itu semuanya aman dalam rumah. Sudah lengkap fitnahnya di dalam. PS ada, internet ada, handphone juga ada, semua lengkap. Makanan cukup. Nah, pasti betah deh. Pikir lagi orang tua sama anak main game, oh pas sekali. Emaknya jadi juri. Oh. Kalau gitu tuh rumah ada fitnah, bukan selamat lagi itu.
Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, diriwayatkan daripada Imam Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sayatikum, akan datang kepada kalian, aqwamun, beberapa kaum, yatlubunal ilma, mereka akan belajar ilmu. Mereka akan belajar ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, maka apabila kalian lihat akan mereka, fa idza, maka apabila ra'aitumu, kalian lihat, hum, akan mereka, faqulu, maka katakanlah kepada mereka, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang dengan orang-orang yang dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan orang-orang yang dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajar-pelajar agama itu adalah orang yang Nabi sudah pesankan kepada umat untuk diucapkan selamat datang. Maka kita ucapkan marhaban bi kudumikum bi Ma'had Darul Hijrah li tahfizul Quran wa tafaqquh fid din wa daratil hadis. Ini pembaharuan saja, sebetulnya dari ucapan lama. Supaya enggak susah diucapkan, antum buat di depan situ. Bahkan yang mengucapkan ini biasanya bukan hanya pelajar-pelajar agama, tapi fakultas, SD, SMP dan sebagainya. Selamat datang mahasiswa baru. Nah, itu kan marhaban biwasiyati Rasulillah. Padahal itu bukan wasiat Rasulullah. Wasiat Rasulullah itu adalah pelajar agama. Maka kita lebih layak untuk mengatakan selamat datang. Wa aftuhum, arti dasarnya berfatwalah kalian kepada mereka. Maksudnya adalah ajarilah mereka. Ajarilah mereka. Maka ketika kum diriwayatkan sayatikum, maka yang pertama sekali kum yang ada di sana adalah sahabat. Kum kedua adalah tabi'in, yang secara globalnya adalah orang-orang Madinah. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi pernah memberitakan tentang keberadaan Imam Malik. Nanti pada suatu saat orang-orang akan datang ke Madinah untuk belajar sama imami Darul Hijrah. Imamnya Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Itu ulama mazhab, salah satu ulama mazhab kedua setelah Imam Abu Hanifah, ada di dalam ingatan Nabi, pernah Nabi lontarkan lewat lidahnya. Lalu kenapa orang ikut mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i? Intinya orang-orang bermazhab dikatakan orang salah dalam beragama. Tentu yang mengatakan salah itu sangat salah sekali. Kenapa? Imamnya sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati alaikum, akan tiba terhadap kalian zamanun, suatu masa. Sayati, akan tiba, alaikum, atas kalian, zamanun, oleh masa, la yakunu fihi, tidak ada pada masa tersebut, syai'un, sesuatu, a'azza. A'azza di sini maknanya lebih sulit untuk didapatkan. Min salasatin, daripada tiga hal. Akan tiba di atas kalian suatu masa yang tidak ada pada masa itu sesuatu yang sulit untuk didapatkan,
lebih daripada 3 perkara. Jadi zaman itu untuk mencari 3 hal ini sangat sulit sekali. Pertama, uang halal. Dirhamun halal, uang halal. Usahanya halal, bertani, jual hasil kebun. Kemudian setelah uang disimpan, dimasukkan ke bank syariah. Masuk bank syariah, pas diambil di ATM konvensional. Udah kena. Usahanya halal, jual hasil pertanian, tapi yang membeli adalah pengusaha pinjaman hutangan dari bank. Masalah dipupuk pertanian dari pupuknya tersebut dari kedai toko yang minjam di bank. Pabrik pupuk ngutang di bank. Jadi untuk mendapatkan uang halal itu sangat sulit. Siapa yang bisa pastikan saya dapat uang halal? Kecuali buat sendiri uangnya, itu lebih haram lagi. Nah, karena pemalsuan mata uang. Berlebih halal, seperti yang ada pondok pesantren di situ di Banten, tanam sendiri makan sendiri. Nah, itu bisa halal. Nggak pakai pupuk-pupuk apa-apa, tanam sendiri makan sendiri. Nah, dan zaman kita lah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Yang kedua yang sulit didapatkan adalah akhun, saudara yusta'nasu bih, yang bisa dijadikan penenang dengannya, dijadikan penenang hati dengannya saudara. Yusta'nasu, istiqnasu artinya berjinak-jinak, maksudnya untuk menyampaikan keluh kesah, menyampaikan problem, menyampaikan masalah. Hari ini siapa yang bisa mendengarkan masalah kita? Jangankan untuk membantu, untuk bersedia mendengarkan problem yang kita punya pun belum ada yang bersedia. Cobalah cerita masalah kamu walaupun hanya mendengarkan saja. Gak usah cerita masalah, saya juga banyak masalah. Yang ketiga adalah sunnah yang diamalkan dengannya. Sulit didapatkan satu sunnah yang diamalkan dengannya. Bahkan ketika diamalkan, ada yang mengatakan itu salah, tidak sesuai dengan sunnah. Ketika salah seorang santri mengimami solat tarawih Ramadan kemarin 2 rakaat, langsung dipecat oleh pengurus. 4 sunnahnya, 2 tidak sunnah. Justru 2 yang sunnah, maka dia dipecat. 4 yang enggak sunnah itu yang aman. Ada lagi imam solat pakai sakta sunnah, dibilang bid'ah, maaf sesat. Kamu sesat ya, pakai sakta solatnya. Sunnah bilang sesat. Nah, itu baru sekarang. Antum lihat lagi masa mendatang, banyak lagi perkara sunnah dianggap sesat. Sakta dalam solat sesat, ya kan? Tarawih 2 rakaat enggak sunnah. Pakai siwak, apalagi pakai siwak. Masuk ke kampung pakai siwak, taruh di kantong, salat. Semua orang lihat, kayu apa dia pakai itu? Untuk gosok gigi. Gosok gigi. Tercengang dia kalau ada orang gosok gigi pakai kayu. Sunnah pak, sunnah apa itu sunnah? Nggak tahu juga sunnah. Itu satu masa itu sunnah sulit untuk ditemukan. Bahkan hari ini dalam masalah ibadah terpenting, yaitu sholat. Kita masuk sholat di masjid-masjid, kita mau ingin mendapatkan sholat yang diimami secara sunnah, susah kali untuk ditemukan.
Pertama, tentang meruskan shaf. Istawu wastaqim wa'tadilu, fasha. Tapi enggak melihat ke makmum, dia ke tembok depan. Enggak sunnah. Sunnahnya Nabi menghadap kepada makmum, pastikan shaf lurus kiri kanan, lurus kiri kanan. Sudah pasti lurus baru salat. Dia enggak istawu wastaqim wa'tadilu, shaf lurus dan rapat. Allahu Akbar. Nggak tahu di belakang belum rapat, dia kagak lihat. Nah, itu sunnah yang tertinggal. Kemudian jarak antara imam dengan shaf pertama jauh kali di depan, maka tidak ada sutratul musalli. Jarak maksimal antara tumit shaf pertama dengan tumit imam tidak lebih pada 3 hasta. Lebih pada 3 hasta tidak sunnah. Sunnah tidak diamalkan. Imam maghrib solat Jumat, imam maghrib malam Jumat baca ayat, bukan surah Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Dulu mungkin banyak kita temukan di surau-surau di masjid-masjid, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Sekarang munculnya para hafiz-hafiz Quran, di imam pakai ayat-ayat cuplikan. Surah Baqarah dicuplik beberapa ayat, kemudian cuplikan surah Ali Imran. Tidak sunnah. Kemudian hilangnya zikir-zikir. Selesai salam kiri dan kanan langsung mundur ke belakang. Pada sunnahnya dia bertahan di tempat duduk sampai selesai zikirnya. Selagi dia ada di tempat duduknya, malaikat akan doakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau kita hitung-hitung, tinggal yang ruku-rukunnya saja. Yang sunnah-sunnahnya sudah hampir hilang. Sebahagian besar dari ibadah terpenting, yaitu ibadah solat. Seperti yang dirakan di sini, sunnah yang diamalkan itu akan sulit untuk ditemukan. Oke, mulai lakukan riset dari sekarang. Ingat baik-baik, di mana kita solat, perhatikan imam, perhatikan shaf, di mana sunnah yang diamalkan. Sulit untuk ditemukan. Nah, ini berita yang lebih dahsyat lagi dari hadis yang dibawa. Hadis sahih. Nanti akan datang ala ummati, di atas umatku, zamanun, suatu masa, suatu waktu, yaksuru fihil qurra, banyak menjamur pada masa itu oleh para hafiz Quran. Nah, kira-kira kita mesti berbangga dengan banyaknya hafiz hari ini? Mesti sih berbangga, karena telah lahir seorang anak yang akan menyelamatkan 10 keluarganya di neraka. Tapi dalam waktu yang sama, ini termasuk yang diperingatkan oleh Nabi. Akan tiba di atas umatku suatu masa, menjamur pada masa itu oleh para penghafal Quran. Dulu mungkin sulit kita temukan para hafiz Quran. Hari ini usia 10 tahun hafiz Quran, 15 tahun hafiz Quran, usia 8 tahun sudah hafiz Quran. Menjamur. Wa yakilul fuqaha, tapi sedikit yang tahu hukum fikih, sedikit para fuqaha, sedikit orang-orang yang memahami hukum fikih. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seorang hafiz Quran memimpin sholat tidak dengan ilmu fikih. Akhirnya terjadilah apa yang kita lihat pada hari ini. Mengimami sholat tidak lagi pakai surah, tapi pakai ayat-ayat yang dia ambil dari surah-surah panjang. Tinggal sunnah, enggak mengerti dengan sunnah. Kenapa? Hanya hafiz,
tapi tidak memahami ilmu fikih. Bukan berarti nggak boleh kubro terus kubro. Jangan patah semangat. Yang 15 juz secepatnya menyelesaikan Quran. Untuk mengambil target yang kedua, memperbanyak fuqaha. Wa yuqbadul ilmu, akan dicabut ilmu. Akan dicabut ilmu. Allah tidak mencabut ilmu dari dada ulama. Hari Senin dia jadi alim, Selasa dia lupa. Apa ya? Enggak tahu lagi saya baca kitab. Bukan begitu cabut ilmu, tapi mencabut ilmu dengan matinya para ulama. Kita sudah pernah mendengar berita di kematian para ulama, kemudian dilanjutkan oleh generasi sesudahnya. Tidak kita temukan generasinya itu persis dengan ulama yang meninggal. Enggak pernah. Padahal setiap guru yang mengajar pengen santrinya menguasai apa yang dia punya. Bahkan kalau lebih menguasai pun nggak ada masalah, nggak akan tersinggung. Jangan terlalu banyak diajarin, ntar dia pintar pada saya, nggak bakal. Bahkan dikasih semuanya, dipastikan, diajarkan, suruh catat, suruh hafal, tetap juga kualitasnya tidak menyamai. Begitulah terus turun sampai habis. Nah, sampai ilmu itu tercabut. Kalau ilmu sudah tercabut akan banyak haraj, kematian, pembunuhan, fitnah demi fitnah. Kenapa fitnah demi fitnah? Karena orang tidak lagi menyelesaikan permasalahannya dengan ilmu. Ketika ilmu tidak ada, dia akan menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan. Dia akan menyelesaikan masalah dengan otot. Tidak lagi dengan fatwa-fatwa ulama. Tuh bagaimana itu yang begituan? Sesat, bunuh. Langsung membunuh. Terjadi fitnah. Hari ini sudah terjadi fitnah. Kenapa terjadi fitnah? Lihat, kita mungkin sudah sama-sama mendengar yang menyesatkan satu kelompok karena dia tidak tahu dalil kelompok itu. Contoh kasus, nggak boleh baca Sayyidina karena dia nggak tahu dalil Sayyidina. Tidak boleh Maulidur Rasul karena dia tidak tahu dalil Maulidur Rasul. Tidak boleh ziarah kubur para wali karena mereka tidak tahu dalil menziarahi kubur. Bid'ah hukumnya zikir berjamaah karena enggak tahu dalil zikir berjamaah. Sesat hukumnya mentalkinkan mayat yang sudah meninggal karena enggak tahu dalil talqin. Jadi karena dasar ketidaktahuan itulah maka muncul saling menyesatkan. Apa yang terjadi? Adu pendapat, perpecahan umat. Yang akan berujung pada satu saat nanti, kalau tidak ada lagi berbau agama, akan berujung dengan pembunuhan. Nah, summa ya'ti min ba'di dzalik. Kemudian datang setelah itu zamanun, suatu masa, yaqra'ul Qur'ana rijalun min ummati, membaca akan Al-Quran oleh beberapa orang dari umatku, la yujawizu tarakiyahum, yang tidak melewati tenggorokan mereka. Kemudian datang satu zaman membaca akan Al-Quran oleh beberapa orang dari umatku, bacaannya itu tidak pernah melewati tenggorokan mereka. Maksud tidak melewati tenggorokan, bacaan hanya sampai di tenggorokan, tidak pernah menyentuh hati dan perasaan. Tidak pernah menyentuh hati dan perasaan. Bacaannya fusha, bacaannya betul, tapi tidak lewat tenggorokan. Sampai tenggorokan saja. Hatinya tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran. Kalaulah dia betul-betul orang Al-Quran, dia akan senyum.
Kalaulah dia betul-betul dengan orang Al-Quran, dia akan husnuzan. Kalaulah dia betul-betul dengan orang Al-Quran, pasti dia menghormati orang lain. Kalau dia ada betul-betul dengan orang Al-Quran, pasti dia menghormati orang-orang solat. Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman. Kalau kamu lihat orang sering solat ke masjid, saksikan dia orang beriman. Tapi kenapa tetap berpandangan sinis kepada orang yang sering datang solat berjamaah ke masjid? Kenapa dia tidak mau senyum? Kenapa dia tidak mau salaman? Kenapa dia tidak mau menjawab salam? Kenapa? Karena Quran tidak pernah menyentuh hatinya. Quran hanya ditenggorokan. Setelah baca Quran, taruh Quran di atas lantai sejajar dengan telapak kakinya. Pernah lihat? Kalau pernah lihat paham, enggak pernah lihat ya enggak paham. Ujung terakhir, summa ya'ti min ba'di dzalik. Kemudian semakin parah keadaan, datang dari setelah demikian zamanun, satu masa, yujadilul musyriku billahil mu'min, akan mendebat, akan membantah oleh orang musyrik dengan Allah akan orang punya iman. Bimisli mayakul, pada seperti apa yang dia perkatakan. Seperti apa yang dia perkatakan. Seperti apa yang diperkatakan oleh orang beriman. Dengan hal itulah dia akan mendebat orang beriman. Kayaknya dah hampir dekat. Orang yang tidak tahu agama mendebat orang yang tahu agama dengan dalil agama. Dia pelaku maksiat, dia salahkan fatwa dari seorang kiai misalnya, dia salahkan fatwa daripada seorang ustaz dengan dalil hadis, dengan dalil Quran. Aneh, pakai dalil Quran. Musyrik, enggak solat, mensekutukan Allah, tidak bertuhan, mensyirikatkan Allah misalnya, tapi dia gunakan dalil Quran membantah pendapat daripada ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan anehnya lagi, orang-orang dengar pendapatnya tersebut, berpihak kepada orang itu. Bisa dipahami? Belum? Nah, kalau belum, misalnya artis menyalahkan fatwa ustaz pimpinan pondok. Artis itu kutip ayat Quran, kutip hadis Nabi, dia sholat kagak, macam-macam. Itu contoh kasus. Nanti lama-lama orang kafir pakai dalil Quran menyalahkan pendapat para ulama. Nah, itu pergeseran zaman, pergeseran waktu sampai pada hari kiamat. Cukup insyaAllah. Ya, Karim. Mungkin ada pertanyaan, Bapak. Silakan. Ada mic. Mic mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sunnah pada saat sholat itu kita mengajak makmum mengatakan luruskan rapatkan. Kalau lurus itu sampaikan ada di belakang tumit. Kalau rapat itu apa saja Ustaz?
Kemudian mengenai pemilihan waktu bulan malam Hijriah, Ustaz. Kita kan sekarang ini ada dua pendapat. Kalau yang menurut Ustaz pribadi gimana tolong menjelaskan mengenai pemilihan bulan malam Hijriah. Demikian, jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kita baca tentang meluruskan shaf, tentang merapatkan shaf, ada standar hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-katibu bil katib, al-qadamu bil qadam. Tumit dengan tumit, bahu dan bahu. Ketika bersentuhan tumit dengan tumit, bahu tidak bersentuhan, maka itu belum dianggap rapat. Ketika bersentuhan bahu, sementara tumitnya tidak bersentuhan, karena dia mengecilkan kakinya, merapatkan kakinya ke tengah, maka itu juga belum rapat. Jadi standar rapat menurut hadis tersebut, tumit bersentuhan dengan tumit, bahu bersentuhan dengan bahu. Tentu ukuran takdiri atau perhitungannya, karena tidak bisa kita sentuhkan bahu dan bahu kalau sekiranya yang berdiri itu adalah jaka dengan siapa namanya, Dharma Alam. Mana dia merapatkan bahu sama bahu? Bahu dia sini, jaka sini, gitu. Oke. Jadi maksudnya perhitungan kalau sekiranya orang sama tinggi, itu dia bisa samakan bahu dan bahu, tumit dan tumit. Bukan berarti apabila kita berada di tengah orang tinggi atau kita berada di kumpulan orang rendah, kita bukan berarti menyamakan dengan bahu. Hanya iktibar, perhitungannya kalaulah sama tinggi akan bersentuhan bahu dan bahu, tumit dan tumit, tumit pasti, maka itu standar rapat. Ya Karim, penetapan awal bulan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Kenapa muncul anak bulan? Ada bulan sabit lebih kecil, kemudian membesar dan besar, sampai bulan purnama turun dan turun, kecil menghilang. Itu akan mereka tanyakan kepadamu wahai Muhammad. Kata Allah, kul, katakan kepada mereka, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah penetapan waktu, penentu waktu untuk manusia secara umum. Waktu puasa, waktu nelayan turun ke laut, tanya sama orang pantai, bulan kapan turun ke laut, kapan banyak ikan dan enggak banyak ikan, dia bisa lihat dari bulan. Mawaqitu linnas. Dan haj itu adalah penentu waktu untuk ibadah haji. Jadi penentu waktu ibadah haji itu adalah ahillah, anak bulan. Kalau untuk puasa ada hadisnya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Jadi lebaran Ramadan, awal Ramadan pakai hilal, haji secara nas dari Quran itu pakai hilal, tidak pakai hisab, tapi pakai hilal. Nah, pakai hilal, ulama fikih membahas hilal itu berkemungkinan terlihat di suatu tempat dan kemungkinannya tidak dilihat di tempat yang lain. Sehingga tanggal 1 setiap bulan Komariah itu tidak bisa disamakan di seluruh dunia. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
menceritakan daripada diceritakan oleh pembantu ibunya. Kata beliau, saya diperintahkan oleh Ummu Fadl untuk datang ke Syam berjumpa dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pada bulan Sya'ban, di akhir-akhir bulan Sya'ban. Ketika saya sampai di Syam, kemudian kami melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Kami melihat hilal Ramadan pada malam Jumat, sehingga 1 Ramadan tepat pada hari Jumat. Ketika selesai masalah saya di Syam, kemudian saya pergi ke Madinah, kira-kira hampir akhir Ramadan. Sampailah saya di Madinah menunaikan hajatnya Ummu Fadl. Ummu Fadl adalah ibu Sayyidina Abdullah bin Abbas, istri dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Berkata kepada saya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai fulan," beliau menyebut namanya tapi saya lupa namanya, "Wahai fulan, kapan kalian puasa di Syam?" Kata pembantu Sayyidina Ummu Fadl itu katakan, "Kami puasa Jumat, karena kami lihat hilal malam Jumat." Betul? Betul, Muawiyah sendiri yang mengumumkan untuk puasa pada hari Jumat karena tidak hilal malam Jumat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Kalau kami Madinah tidak. Kami lihat hilal di Madinah yaitu Jumat malam. Kami tidak terlihat hilal pada malam Jumat, sehingga kami sempurnakan Sya'ban 30 hari, akhirnya kami puasa Sabtu." Maka saya berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Bisakah kalian menyamakan lebaran kalian dengan presiden waktu itu, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan? Kalian samakan saja dengan situ." Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Tidak. Begini kami diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begini kami diajarkan. Begini bagaimana? Setiap daerah mempunyai hilal masing-masing." Oke. Sekarang hilal di Indonesia kemarin tanggal hari Rebu kemarin, hari Rebu seminggu yang lalu, itu adalah waktunya untuk ru'yatul hilal. Dilihatlah hilal di bagian timur Indonesia misalnya, tidak nampak. Kemudian dilihat di bagian tengah Indonesia setengah jam setelahnya atau 1 jam setelahnya matahari tenggelam, tetap juga tidak nampak. Dilihat setelahnya lagi di bagian barat Indonesia juga tidak nampak. Kalau sudah tidak nampak hilal, maka sempurnakanlah bulan Zulqa'dah 30 hari. Akhirnya Kamis tanggal 30 Zulqa'dah 1, yaitu hari Jumat tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian 4 jam atau beberapa jam setelah matahari tenggelam di Indonesia, tenggelamlah matahari di Saudi. Setelah beberapa jam di Indonesia, hilal itu tidak terlihat karena dia lebih kecil, tidak bisa dilihat. Maka ketika dia telah berusia 4 jam lebih tua, hilalnya Saudi 4 jam lebih tua daripada hilal Indonesia. Maka pada saat itu terlihatlah di malam Rebu hilal di Saudi Arabia. Ditetapkanlah Kamis tanggal 1 Zulhijjah. Kamis tanggal 1-nya, Jumat tanggal 9-nya. Maka mereka wukuf di Arafah. Sabtu tanggal 10-nya mereka berlebaran. Di Indonesia tidak, karena belum terlihat. Mungkin dalam perhitungan sudah cukup hitungannya, tapi hilalnya belum. Karena Nabi memerintahkan sumu li ru'ya wa aftiru li ru'ya. Yas'alunaka 'anil ahillah hiya mawaqit linnas wal hajj. Akhirnya di Indonesia terlambat 1 hari. Maka kita hari Arafahnya kita adalah hari Sabtu, karena terlambat tidak terlihat hilal. Perintah Nabi sempurnakan bulan sebelumnya 30 hari. Kita Arafahnya hari Sabtu, hari Ahad lebarannya. Nah,
Lalu ketika ada permasalahan di tengah masyarakat, puasa apa hari Sabtu itu? Sementara orang sudah lebaran di Makkah, orang wukuf hari Jumat, dia puasa hari Sabtu. Puasa apa? Kita katakan Nabi memerintahkan puasa Arafah. Yang puasa Arafah Allah akan hapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal di setiap dunia tidak bisa disamakan. Kita diperintahkan untuk puasa Arafah, bukan diperintahkan puasa wukuf. Kecuali kalau hadisnya puasa wukuf, maka kita mesti puasa ketika orang wukuf. Bahkan orang wukuf sendiri tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, jadi Arafah sama wukuf beda. Wukuf prakteknya, Arafah waktunya. Waktu di setiap tempat akan berbeda dengan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Semakin cepat tenggelam matahari, semakin besar kemungkinan tidak terlihat hilal. Semakin terlambat tenggelam matahari, semakin besar kemungkinan terlihat hilal. Kalau di timur Indonesia sudah terlihat hilal, pasti di barat akan terlihat. Tapi kalau di barat terlihat, belum tentu di timur bisa terlihat. Demikian ulasan, bukan pendapat pribadi. Nah, kita hari ini tidak punya pendapat. Itu adalah pendapat para ulama salaf. Nah, jadi kita adalah salafi, pengikut ulama salaf. Itu pendapatnya. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustaz tentang membaca surat Al-Baqarah yang menjadi pengacara kita nanti di dalam akhirat. Apakah membaca surat itu sama dengan kita membaca selawat kepada Rasulullah? Walaupun sekali itu tetap akan menjadi pengacara kita. Apakah harus istiqomah sampai kita meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang kita baca, redaksinya berbunyi, nah, secara zahir hadis tidak menunjukkan kepada rutinitas baca zahir. Tapi secara maknawi di sana ada bahasa sohibiha. Sohibiha artinya kawannya surah At-Tabarak. Seseorang dikatakan sohib apabila dia selalu bersama Tabarak. Maka ulama-ulama mengistinbat hukum di dalam kitab-kitab fikih, fadilah itu akan didapatkan bagi orang yang merutinkan membaca surah Tabarak setiap malam. Hadis ini kita lihat daripada penafsirannya adalah pengamalan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan selalu membaca setiap malam beberapa surah. Kalau kita kumpulkan semua hadis itu kalau kita amalkan kita nggak bisa tidur. Kita kumpulkan semua hadis, apa saja yang Nabi baca sebelum tidur, surah apa saja yang Nabi baca sebelum tidur, itu kalau kita ikuti semuanya kita nggak bisa tidur. Surah Az-Zumar, surah Al-Hadid, surah Al-Insan, surah As-Sajadah, surah Waqi'ah.